Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NIM 0309232037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah relevansi pengembangan kurikulum. Nah, relevansi kurikulum ini sangat penting agar proses pendidikan tidak selalu terlepas dari realitas kehidupan nyata yang dihadapi siswa di lingkungan mereka sehari-hari. Nah, kurikulum yang relevan memungkinkan agar peserta didik selalu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang aplikatif dan bermakna dalam kehidupan nyata. Selain itu, kurikulum juga harus dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual seperti pengembangan ilmu pengetahuan, dinamika masyarakat, kebutuhan individu, serta arah kebijakan nasional agar pendidikan tetap mendapatkan kontribusi secara optimal terhadap pembangunan bangsa. Yang kedua itu adalah fleksibilitas pengembangan kurikulum. Prinsip fleksibilitas merupakan salah satu dari 5 prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Menurut Hernawan, prinsip fleksibilitas berarti bahwa suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Kurikulum dirancang untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan jenis serta jenjang pendidikan tertentu. Nah, meskipun dalam proses pengembangan kurikulum harus berjalan fleksibel, akan tetapi dalam kurikulum harus terdapat sistem tertentu yang dapat memberikan alternatif dalam mencapai suatu tujuannya. Menurut Maunatus, prinsip fleksibilitas kurikulum mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam hal ini harus dapat membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam proses belajar. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini mampu membuat siswa untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena kurikulum itu harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi perkembangan zaman. Materi yang ketiga itu adalah kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Kontinuitas merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran. Nah, prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum ini sangat memiliki makna yang saling berkaitan dengan prinsip lainnya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Selain itu, kontinuitas ini memiliki fungsi asas atau sebagai landasan pengembangan. Kurikulum juga seperti pondasi suatu bangunan yang harus dibuat dengan kokoh. Menurut Sanjaya, prinsip-prinsip kontinuitas ini dalam pengembangan kurikulum memiliki 5 makna. Yang pertama itu adalah prinsip kontinuitas. Pada prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga serta saling keterkaitan dan kesinambungan baik antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Sehingga untuk menjaga agar prinsip kontinuitas ini terus berjalan, maka perlu ada kerjasama antara pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua adalah prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas ini selalu berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dapat dilaksanakan serta dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah prinsip efisiensi. Nah, pada prinsip efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan baik antara tenaga, sarana, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana dan biaya yang minimal serta waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Yang keempat, prinsip relevansi. Nah, pada prinsip ini dijelaskan bahwa kurikulum merupakan suatu relnya pendidikan untuk dapat membawa siswa agar memperoleh hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan juga telah membekali para siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Yang kelima adalah prinsip fleksibilitas. Nah, pada prinsip ini dijelaskan kembali bahwasanya kurikulum itu harus bersifat lentur atau fleksibel, yang artinya bahwa kurikulum itu harus benar-benar bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada.
Materi yang terakhir itu adalah efisiensi dalam pengembangan kurikulum. Nah, efisiensi merupakan suatu perbandingan antara hasil output yang ingin dicapai dengan usaha atau input yang sudah dikeluarkan seperti waktu, biaya, peralatan, dan tenaga. Kurikulum dapat dikatakan efisien apabila hasil yang diperoleh sudah sepadan atau maksimal jika dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Menurut Arifin, menekankan bahwa suatu kurikulum harus dirancang agar tidak harus mahal alias murah, tetapi bukan berarti murahan. Mengingat bahwa keterbatasan sumber daya di berbagai daerah selain itu, prinsip praktis atau efisien juga telah dijelaskan oleh Asmariani, bahwa kurikulum harus mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat sederhana dan biaya yang relatif murah. Ada 4 aspek utama dalam efisiensi kurikulum. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Penggunaan waktu belajar yang harus dirancang agar menjadi efektif dan tidak terbuang sia-sia, seperti dengan menghindari pengajaran yang dapat dilakukan oleh siswa secara mandiri di luar kelas. Yang kedua adalah efisiensi tenaga dan peralatan. Nah, dalam hal ini, penetapan jumlah optimal pendidik dan peralatan sangat penting karena supaya tidak terjadi terkait dengan pemborosan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang ketiga adalah efisiensi biaya. Kurikulum harus dapat berfungsi secara baik tanpa harus membebani anggaran, akan tetapi tetap menghasilkan suatu output yang memadai. Yang keempat adalah keselarasan dengan kondisi lingkungan. Dalam hal ini, penting untuk dapat menyesuaikan antara desain kurikulum dengan kondisi nyata ataupun sesuai dengan keberagaman kemampuan pendidikan di masing-masing wilayah tertentu. Nah, jadi efisiensi adalah salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum supaya apa? Yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.